Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Bapak Muhammad Fuad Sadili. Nah, pada pertemuan kali ini Bapak akan membahas mengenai luas juring, panjang busur, dan luas tembereng. Di pertemuan sebelumnya, kamu sudah mempelajari mengenai hubungan sudut pusat dan sudut keliling. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai luas juring, panjang busur, dan luas tembereng. Nah, di sini ada sebuah persamaan di mana persamaan ini sangat berhubungan ya dengan unsur-unsur lingkaran, mulai dari sudut pusat, kemudian panjang busur, keliling lingkaran, luas juring, luas lingkaran. Nah, ini sangat berhubungan. Jadi tergantung kepada apa yang diketahui dan apa yang ditanyanya. Nah, contohnya seperti ini. Kalau ditanya panjang busur, berarti karena persamaannya panjang busur itu dibagi keliling lingkaran, berarti sudut pusat per sudut satu lingkaran penuh. Nah, kalau sudah seperti ini, dikali silang saja. Keliling dikali sudut pusat dibagi 360. Nah, itu cara menggunakan rumusnya. Ini berlaku kalau salah satu sudut pusat yang berhadapan pada busur yang ditanya. Bagaimana kalau dua sudut pusat yang sudah diketahui, kemudian satu busur yang ditanya, salah satu busurnya yang sudah diketahui. Nah, seperti ini contohnya. Kalau ada soal seperti ini ya, dua sudut pusat sudah diketahui, satu busur sudah diketahui, satu busur yang ditanya. Berarti ini dibuat sebuah perbandingan tersendiri ya, caranya. Jadi tidak menggunakan persamaan yang tadi. Nah, jadi karena di sini sudut pusatnya sudah diketahui dua ya, antara sudut AOB dengan COD. Nah, sedangkan busur AB itu sudah diketahui 14 cm dan busur CD yang ditanya. Berarti caranya ambil busur CD yang ditanya per yang diketahui. Nah, berarti sudut pusatnya pun ya, sudut pusat yang ditanya busurnya per sudut pusat yang sudah diketahui busurnya. Berarti busur CD berbanding per atau per busur AB sama dengan sudut COD per sudut AOB ya, atau dibagi seperti itu ya. Nah, caranya kalau sudah dalam bentuk persamaan seperti ini bisa dikali silang ya, yaitu busur AB dikali sudut COD dibagi AOB ya, seperti itu. Berarti busur CD 140 dibagi 35 derajat dikali busur AB-nya adalah 14. Berarti 140 dibagi 35 itu hasilnya 4 ya. Tinggal dikalikan ke 14, yaitu hasilnya 56. Jadi panjang busur CD-nya itu adalah 56. Nah, ini untuk soal yang seperti ini. Nah, soal yang selanjutnya. Nah, bagaimana kalau soalnya seperti ini? Dua sudut pusat sudah diketahui ya, tetapi yang ditanya busur yang tidak diketahui sudut pusatnya. Nah, di sini kita harus jeli ya, anak-anakku sekalian. Caranya, kita harus mampu mencari dulu sudut pusat yang ditanya busurnya ya, di sini. Nah, caranya kita buat lingkaran ini ya, kita potong menjadi setengah lingkaran ya. Dari titik 0 ini, dari panjang DO ini kita lanjutkan buat garis misalkan ya, atau di misalnya ya, garis, kita buat garis, dianggap ini garisnya lurus ya, boleh menggunakan garis putus-putus ya. Nah, seperti itu. Ini pemisalan saja ya, supaya apa? Supaya nanti kita bisa menebak berapa sudut pusat dari busur yang ditanyakan ini. Caranya kita boleh di sini dikasih huruf titik E ya. Nah, caranya seperti itu.
Nah, caranya kalau sudah seperti ini, berarti ini sudut DOE itu adalah sudut setengah lingkaran ya. Berarti caranya sudut EOD ya, ini sudah diketahui ya, karena ini setengah lingkaran, berarti kalau sudah setengah lingkaran itu pasti 180 derajat. Nah, karena di sini sisanya itu adalah sudut EOC, berarti ini kita jawab dulu sudut ini ya. Nah, berapa sudut ini ya? Sudut ini. Caranya, sudut DOE itu adalah 180 derajat dikurangi sudut DOC yang sudah diketahui, yaitu sudut ini yang sudah diketahui ya. Berarti hasilnya adalah 180 dikurangi 120, hasilnya adalah 60 derajat. Berarti di sini itu adalah 60 derajat. Oke. Nah, karena sudut ini ya, kalau kita gambar ya secara lurus ya, kita buktikan. Mohon maaf, ini ilustrasinya kurang begitu lurus. Kalau ada sudut pusat yang bertolak belakang ya, itu akan memiliki nilai yang sama besar. Berarti sudut pusat EOC ini ya, atau COE ini, EOC ini 60 derajat, berarti di sini ya, di sudut AOD juga 60 derajat karena sama-sama bertolak belakang ya. Nah, berarti di sini juga 60 derajat ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini, kita baru bisa menggunakan perhitungan seperti ini. Berarti busur DC yang ditanya per busur AD yang sudah diketahui sama dengan sudut DOC per sudut AOD ya. Nah, berarti dikali silang ya. Busur DC berarti busur AD ini ya dikali sudut DOC per sudut AOD. Nah, caranya berarti 120 per 60 derajat dikali 11. Nah, karena ini bisa diperkecil ya, supaya memudahkan perhitungan, gak terlalu besar angka, berarti sama-sama dibagi 60. 120 bagi 60 berarti 2. 60 bagi 60 berarti 1. Berarti 11 dikali 2 per 1. Berarti 11 dikali 2 adalah 22. Dibagi 1 adalah 22. Jadi busur DC-nya adalah 22 cm. Itu caranya ya. Kunci bagaimana kita bisa menebak sudut pusat yang ditanya busur yang sudah diketahui busurnya. Nah, seperti itu. Oke, di sini ada juga cara perhitungan luas juring. Nah, persamaannya kalau luas juring itu per luas lingkaran, sama ya. Sudut pusat di sini per sudut satu lingkaran penuh. Berarti kalau ditanya luas juring, berarti kita juga harus mencari luas lingkaran. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada sebuah contoh soal juga di sini. Pada gambar di bawah ini ya, diketahui panjang OP ya, atau busur bukan busur ya. Jari-jari OP-nya adalah 28 cm dan busurnya PQ-nya 17,6. Hitunglah luas juring POQ. Nah, caranya untuk menghitung luas juring ini kita perlu perhitungan keliling lingkaran ya. Jadi di sini caranya yaitu
luas lingkaran yaitu pi dikali r kuadrat. Nah, pi-nya kita bisa menggunakan 22/7 boleh ya, atau kita bisa menggunakan 3,14 boleh ya. Nah, 22/7 dikali 28 karena panjang jari-jarinya 28 dikuadratkan. Jadi hasilnya di sini 2464 cm. Kalau kelilingnya yaitu 2 dikali pi r, berarti 2 dikali 22/7 dikali 28, hasilnya adalah 176. Nah, setelah itu kita cari dulu sudut pusat POQ ya. Nah, sudut pusat POQ ini kita cari dulu. Caranya bagaimana? Nah, seperti tadi. Sudut pusat POQ dibagi sudut satu lingkaran penuh sama dengan panjang PQ ya, atau panjang busur PQ ya. Karena sudah diketahui ya panjang PQ-nya per keliling lingkaran. Oke. Karena kita mencari sudut pusatnya. Berarti sudut pusat POQ ya sama dengan 360 derajat ini ya dikali 17,6 per 176 cm. Nah, yang ini boleh dibagikan langsung ya. Nah, 17,6 dibagi 176 kemudian dikali 360 ya. Berarti hasilnya adalah 36. Seperti itu. Oke. Kemudian cara menghitung luas juring berarti gunakan persamaan yang kedua. Nah, yaitu luas juring per luas lingkaran sama dengan sudut POQ. Nah, karena sudah ketemu ya sudut POQ-nya per sudut satu lingkaran. Berarti ini menggunakan dua persamaan sekaligus ya. Luas juring POQ ya sama dengan, karena di sini sudut pusatnya yaitu 36/360 ya. Berarti kalau dibagi yaitu sekitar 0,1 ya. Seperti itu. Dikali, karena ini per luas lingkaran, dikali luas lingkaran ya, karena dikali silang ya. Seperti itu. Berarti ini ke sini ya, itu dikali ya. Ini ke sini berarti dikali ya, seperti itu. Kalau kita menggunakan perkalian silang. Nah, kalau dipindah ruas tinggal pindah ruas aja ya. Karena ini pembagian ya. Ya. Berarti pindah ke sini jadi kali ya. Itu ya. Karena di sini dibagi kan ya. Pindah ke sini jadi dikali ya. Jadi 36/360 itu 0,1 dikali 2464 hasilnya 246,4 cm persegi. Itu adalah luas juringnya. Nah, ini adalah soal yang lumayan panjang ya prosesnya. Kemudian luas tembereng. Nah, kalau luas tembereng itu berarti luas juring dikurangi luas segitiga. Misalnya di sini segitiganya ada sebuah jari-jari OA dan OB, kemudian ditarik sebuah tali busur dari titik B ke titik A atau dari titik A ke titik B. Maka di sini ada daerah tembereng. Makanya luas juring berapa dikurangi luas lingkaran. Karena di sini kan bagian tembereng ya, bagian X ini. Kalau bagian Y di sini, nah dari sini ke sini ya, itu berarti Y ditambah X itu adalah luas juring ya. Sedangkan kalau X saja berarti di sini adalah luas
Luas apa? Luas temberengnya. Nah, itu bedanya. Caranya seperti ini. Nah, ini ada sebuah soal ya, dimana yang diketahuinya itu adalah jari-jari OB atau BO 10 cm dan sudut pusatnya di sini 72 cm. Yang ditanya adalah luas juring ya. Oke. Berarti caranya yang pertama kita harus mencari dulu sudut AOB-nya kan sudah diketahui, berarti kita harus cari dulu luas lingkarannya. Karena di sini ya, persamaannya luas juring itu per luas lingkaran, berarti luas lingkarannya kita harus jawab dulu yang pertama ya. Berarti luas lingkaran itu rumusnya pi dikali r. Karena di sini adalah nilai r-nya 10, kita pakai pi-nya itu 3,14 kali 10 kali 10, berarti pindah komanya ya, jadi 314 ya. Kali 10 berarti 31,4 kali 10 lagi berarti 314. Nah, itu cara yang pertama. Nah, yang kedua baru kita bisa menggunakan persamaan ini, yaitu luas juring OAB ya per luas lingkaran sama dengan sudut pusat AOB yang sudah diketahui tadi ini ya, 72 per 360. Oke, langsung saja kita masukkan. Berarti karena yang ditanya luas juring OAB ini, berarti ini dipindah ruas ya, berarti ini dikali ke sudut AOB. Berarti luas lingkaran dikali sudut AOB per 360. Berarti 314 tadi hasilnya ya, luas lingkaran ini dikali 72 derajat per 360. Nah, kalau sudah seperti ini, kita diperkecil ya supaya mudah. Jadi 72 dibagi 72 yaitu 1. 360 dibagi 72 hasilnya adalah 5. Berarti 314 kali 1 dibagi 5 adalah 62,8. Nah, jadi luas juringnya kalau kita bulatkan berarti sekitar 63 cm ya, kalau kita bulatkan. Kalau tidak dibulatkan berarti 62,8 cm persegi. Kemudian soal yang ketiga. Di sini sudut ada sebuah lingkaran lagi ya. Di sini sudutnya itu AOB sebesar 90 derajat. Berarti kalau 90 derajat itu sekitar 1/4 lingkaran ya. Nah, luasnya. Nah, kemudian panjang jari-jarinya itu 7. Tentukan luas tembereng. Nah, kalau ditanya luas tembereng berarti panjang ini ya pengerjaannya. Yang pertama yaitu kita harus cari dulu luas lingkarannya ya. Dimana rumusnya pi dikali r. Karena ini jari-jarinya adalah 7 ya, bisa kita menggunakan 22/7. Kita bagi saja, 7 dibagi 7 adalah 1 ya. 22 kali 1 kali 7. Jadi hasilnya 154 cm persegi. Baru kita bisa mencari luas juringnya. Oke, karena ini menggunakan rumus yang berurutan ya, jadi mohon bersabar. Kemudian luas juring ini per luas lingkaran sama dengan sudut pusat AOB per sudut satu lingkaran penuh. Luas juring AOB berarti luas lingkaran dikali sudut AOB dibagi 360, berarti 154 dikali 90 per 360, berarti 1/4 ya kalau diperkecil. Berarti ini dibagi 91, ini dibagi 90 adalah 4 ya. Berarti 154 dikali 1 bagi 4 hasilnya 38,5. Jadi luas juringnya kalau kita bulatkan yaitu 39. Nah, bagaimana cara
menjawab luas tempereng, berarti kita juga harus menghitung dulu luas segitiganya. Karena tadi ya diilustrasikan untuk nomor 3 ya, sama-sama AOB juga ya. Nah, anggap ini ilustrasi nomor 3. Berarti di sini sudutnya itu adalah 90 ya tadi ya. Nah, kemudian jari-jarinya itu adalah 7. Ya, ini misalkan ya. Misalkan. Nah, yang ditanya adalah luas tempereng. Berarti di sini ditarik sebuah tali busur ya dari titik B ke titik A misalnya ya. Oke. Nah, berarti di sini luas tempereng ini daerah ini ya yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Di sini ada luas temperengnya. Berarti di sini kita juga harus menghitung luas segitiganya, karena di sini segitiga sama kaki yang terbentuk ya. Maka di sini kita wajib menggunakan teorema Pitagoras ya. Kalau kita ingin menghitung apotema ya, atau garis di sini ya, titik tengahnya ya. Nah, garis apotema ini ya. Nah, bisa menggunakan ilustrasi ini ya. Garis apotema ini dianggap tinggi pada segitiga ya. Nah, kalau B itu sisi miringnya. Kalau sisi miringnya itu ada karena jari-jari ya, sama-sama 7 ya cm. Berarti di sini alasnya itu 7, dianggap 7 ya. Karena di sini segitiga sama kaki ya. Kemudian caranya bagaimana? Caranya di sini, karena yang ditanya adalah tinggi ya atau apotema ini, berarti sisi miring jadi dianggap dibelah 2 ya, ini segitiganya ya, dianggap dibelah 2 untuk mencari tingginya. Berarti sisi miringnya adalah 7, karena 7 cm dikuadratkan dikurangi, boleh ya diambil kita setengah ya, setengah dari panjang tali busur ya, atau setengah dari panjang jari-jari, karena dianggap tali busurnya seperti jari-jari ya panjangnya. Itu dari setengah dari 7 itu 3,5 dikuadratkan, berarti 49, 7 kali 7 49, 3,5 kali 3,5 12,5, 49 dikurangi 12,5 hasilnya 36,75 ya. Kemudian diakarkan hasilnya 6,06. Jadi kalau dibulatkan adalah tingginya 6. Oke, setelah ketemu baru kita bisa menghitung luas segitiganya. Dimana rumus luas segitiga itu adalah setengah kali alas kali tinggi ya. Alasnya kan di sini ya. Kalau ingin mencari setengahnya itu boleh dikali 3,5. Karena kita ingin mencari luas segitiga keseluruhan sama kaki ini. Berarti setengah dikali berapa alasnya itu kan panjangnya 7. Jadi dikali 7 dikali tingginya 6. Jadi hasilnya adalah 7 dikali 6 berapa? 42 ya. Dibagi 2 berarti tinggal 21 ya, seperti itu. Jadi luas tempereng, luas juring dikurangi luas segitiga ya. Jadi kan luas juringnya adalah 39 dikurangi luas segitiganya 21, jadi 18 cm persegi. Jadi luas juringnya itu adalah di sini itu 18 cm persegi ya kalau diilustrasikan. Oke, bagaimana anak-anak? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut ya. Nanti ada cara yang cepatnya ya. Oke, hubungan luas juring dengan luas juring ya. Jadi sama-sama ya, ini seperti tadi ya. Tadi juga kan panjang busur dengan panjang busur ya. Salah satunya yang diketahui, salah satu yang tidak diketahui. Nah, ini juga begitu ya. Jadi kalau luas juringnya sudah diketahui salah satu ya. Kemudian salah satu luas juringnya yang ditanya lagi, berarti ini berlaku persamaan seperti ini ya. Karena di sini sudah diketahui luas juring OAB ya.
OAB-nya itu ya di sini daerah yang di dalam ini yang sudutnya 75 derajat ini sudah diketahui luas juringnya yaitu 50 cm persegi. Sedangkan luas juring POQ ya yang sudutnya 60 derajat ini belum diketahui berapa. Nah, caranya seperti ini, seperti tadi ya, seperti pada persamaan pada busur yang dua busur salah satunya diketahui. Berarti luas juring AOB boleh ya per luas juring POQ sama dengan sudut AOB per sudut POQ. Nah, caranya boleh kalian dikali silang karena di sini luas juring AOB-nya sudah diketahui, tulis saja. Sedangkan luas juring POQ yang belum diketahui, nah, jangan ditulis. Kemudian 50 per luas POQ, luas juring POQ sama dengan sudut pusat AOB per sudut pusat POQ 75 per 60 ya. Langsung aja ini mah ya dibagikan boleh ya. Berarti hasilnya 1,2. Nah, kalau sudah seperti ini, bagaimana caranya? Nah, kan yang ditanya adalah luas juring ini ya, luas juring POQ. Berarti pindah ruas aja ya. Ini karena ini bagi, berarti ke sini jadi kali ya. Berarti 50 sama dengan ya, luas POQ dikali 1,25. Karena yang ditanya adalah luas POQ, berarti luas juring POQ ini dipindah ya ke sini. Jadi bagi ya. Berarti 50 dibagi 1,25. Hasilnya adalah 40 cm persegi. Nah, itu ya caranya. Sama seperti hubungan panjang busur dengan panjang busur. Nah, luas juring pun seperti itu ya. Kalau ada dua. Seperti ini berlaku seperti ini persamaannya. Oke, contoh cara cepat ya, tadi ya, cara cepat untuk menentukan luas tembereng, nah atau daerah yang diarsir pada area hitam ini ya. Caranya di sini, tapi ini khusus berlaku pada sudut pusatnya yang 90 derajat ya. Ini berlakunya ya, khusus. Berarti karena di sini sudah diketahui jari-jarinya 14 ya, sudut pusatnya 90 derajat. Seperti soal yang tadi, tinggal seperti ini aja. 2/7 ya dikali jari-jari. Dikuadratkan 14 kali 14. Jadi hasilnya yaitu 14 dibagi 7 yaitu berarti 2 ya. 22 dikali 14 adalah 56. Jadi luas temberengannya adalah 56. Nah, ini adalah contoh soal luas tembereng berlaku untuk sudut pusatnya yang 90 derajat. Itu berlaku rumus cepat seperti ini ya. Oke, di sini juga ya soal PG juga ya. Bagaimana kalau yang ditanyanya itu keliling lingkaran, sedangkan yang diketahuinya yaitu panjang busur sudut pusat. Nah, berarti caranya seperti persamaan tadi ya. Karena panjang busur itu per keliling ya, lingkaran ya. Berarti kalau ditanya keliling lingkaran ya, tinggal dibalik saja ya. Ditukar ruas ya. Berarti keliling sama dengan ya, karena ini perkalian ya. Kalau dibalik berarti jadi bagi ya, seperti itu. Nah, seperti ini ya caranya. Panjang busur ya atau PB per keliling lingkaran ya, kita per K sama dengan sudut pusat ya atau sudut alfa per 360 ya. Caranya seperti itu biar kalian paham saja. Nah, caranya kalian kali silang aja. Ini ke sini ya, ini ke sini. Berarti caranya keliling
sama dengan ya keliling dikali sudut pusat misalnya ya, kalau ingin diuraikan berarti panjang busur ya PB oke dikali ya 360 ya, caranya seperti itu kalau kalian agak bingung cara membolak-balikannya. Berarti keliling sama dengan, nah si sudut pusatnya itu kalian pindah ruaskan ke sini. Berarti panjang busur ya di sini atau PB dikali ya 360 360 ya per sudut pusat. Nah, baru kalian bisa menjawabnya. Berarti 360 per 105 ya dikali panjang busurnya 42. Jadi hasilnya adalah 144. Nah, jadi begini ya cara untuk menurunkan rumusnya biar kalian pahami. Berarti jawabannya adalah C ya. Seperti itu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.